Ustaz, kalau saya menangis karena pernah marah dengan anak saya gara-gara main HP melewati batas sampai berebut dan membanting benda itu di depannya karena emosi. Apakah ini termasuk saya kesalahan besar dengan sikap itu? Setelah kejadian beberapa saat kemudian saya peluk dan minta maaf. Justru saya bangga anaknya ada di asrama, sudah 100% kita pasrahkan dengan ikhlas pada ustadz-ustadznya. Yang sudah ya sudah. Lain kali kalau emosi jangan dilampiaskan seperti itu. Nanti di depan anaknya membanting apapun, kok khawatirnya anak ikut-ikutan. Karena biar bagaimanapun anak itu, apa yang dilihat anak pada orang tuanya itu adalah kebaikan menurut anak. Nah, kalau orang tuanya marah, kemudian keluar dari lesannya sumpah serapah, cacian, magian, bisuan, kemudian bantingi apapun di hadapan anak-anak, khawatirnya tidak memberikan pendidikan yang baik pada anak, nanti akan dicontoh oleh anaknya. Karena anak juga manusia, punya rasa marah juga. Sehingga apa yang didengar oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak itu adalah pendidikan. Nah, kita kalau sebagai orang tua marah, kemudian di hadapan anak bantingi apapun, kemudian dari lisan kita keluar kata-kata kotor, nah nanti jangan salahkan kalau suatu saat anaknya melu-melu. Mengapa? Ketika marah, dulu orang tua saya pas marah banting ini, banting itu, terus keluar kata-kata kotor, misuh-misuh, nah anaknya ikut-ikutan. Nah, orang tuanya mendengar itu, nak kok kamu seperti itu? Dijawab oleh anaknya, lah saya kan hanya ngikuti bapak. Dulu bapak pas duka atau ibu pas duka kan juga keluar sumpah serapah, lesannya kotor, kemudian bantingi apapun. Nah, saya ini kan hanya melihat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak sama ibu. Nah, kalau sudah begitu ya tidak bisa jangan nyalahin anaknya, karena anak itu melihat. Pendidik terbaik itu adalah orang tua, bapak ibu. Itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka didik dengan baik, akhlak yang baik. Apa pernah Nabi ketika marah terlampiaskan seperti itu? Tidak pernah Nabi. Maka kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad, ikuti, jangan mengikuti hawa nafsu. Marah apa tidak boleh? Boleh marah, tapi sebagai seorang muslim diatur, ya. Karena menurut Nabi orang kuat itu bukan orang yang menangan kalau bergulat. Orang kuat itu kata Nabi, man yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Itu kata Nabi kita, orang kuat. Laisal qawi bis sur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang menangan kalau gulat, tetapi orang kuat menurut Nabi, man yamliku nafsahu indal ghadab. Boleh marah, tetapi harus bisa mengendalikan dirinya. Jangan terlampiaskan, jangan dituruti emosinya. Kalau dituruti emosinya sudah, semua larangan agama akan ditabrak. Orang marah kalau menuruti, ya nanti keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak nyaman didengar, kata-kata yang menyakitkan, kotor, keji. Mungkin ada yang main fisik juga kalau marah, main pukul dan lain sebagainya. Ya, maka ini ya sudah, yang sudah ya sudah. Alhamdulillah sekarang putranya sudah di asrama. Jangan menyerahkan 100%.
itu ya tidak pas kalau nyerahkan 100%. Karena biar bagaimanapun anak-anak itu di asrama tidak selamanya. Nanti akan ada masa libur, ya, kemudian lulus. Kalau libur lulus, anak-anak akan kembali ke rumah. Nah, nanti kalau dipasrahkan 100%, nanti ketika anak libur pulang ke rumah, ya, orang tuanya juga lepas dari pengawasannya nanti dengan dalih mesake. Wis ning pondok kesel anu mesake, di asrama kesel mesake, iki mumpung ning omah wis ben bebas sak karepe. Bukan begitu pasrah kepada ustadz-ustadznya itu, maksudnya bukan seperti itu. Pasrah itu berarti apa toh yang dididikkan dan diajarkan oleh ustadz-ustadznya selama di pondok ataupun di asrama. Nah, nanti ketika anak liburan, maka ketika di rumah orang tua menyambung, jadi meneruskan pendidikan yang selama ini diberikan di pondok ataupun di asrama. Jangan dibiarkan begitu saja, jangan terlena. Toh sebetulnya ustadz-ustadz yang di pondok di asrama itu sebetulnya hanya meneruskan pendidikan orang tua masing-masing ketika di rumah. Ya, dulu sebelum mondok, sebelum di asrama, kan di rumah dulu. Nah, di situ diawasi, dididik oleh orang tua. Nah, maka pondok meneruskan pendidikan itu, asrama meneruskan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Nah, nanti ketika pulang, libur atau lulus, orang tua meneruskan apa yang dulu dididikkan, diajarkan di asrama maupun pondok, sehingga terus estafet seperti itu. Ingat ya, asrama pondok itu bukan bengkel, bukan, itu bukan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, bukan. Tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak adalah orang tuanya. Maka asrama kita, pondok itu bukan bengkel. Kalau bapak ibu menganggap asrama dan pondok sebagai bengkel, nanti anaknya pas ning omah rusak ora apa-apa akhlake, engko nek wis wayahe mlebu, kalau sudah waktunya masuk nanti tak didandani pondok lagi, diperbaiki asrama lagi. Lah ini berarti menganggap sebagai bengkel. Ya tidak berhasil pendidikan seperti itu. Tidak akan bisa berhasil, sulit. Nah, ini kewajiban kita sama muslim. Salah satu tujuan hidup menurut Allah agar kita menjadi khalifah. Al-Baqarah ayat 30 itu. Yang namanya khalifah bukan hanya sebagai pemimpin saja. Khalifah itu bermakna pula saling mewarisi. Jadi estafet dalam kebaikan, itu khalifah, saling menggantikan dalam kebaikan. Saking tingginya misi kehidupan itu sampai-sampai malaikat harus diberitahu oleh Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Sehingga ini tujuan hidup yang kedua, tujuan dari diciptakannya manusia. Ada dua tujuan penciptaan manusia. Pertama untuk ibadah, kedua sebagai khalifah. Khalifah itu bukan hanya sebatas pemimpin, namun khalifah juga berarti saling mewarisi kebaikan. Nah, maka hamba Allah yang fitrahnya jalan hendaknya memahami dua tujuan penciptaannya ini. Biasanya banyak di antara kita melupakan ini. Khalifah saling menggantikan kebaikan, maka
setiap anak terlahir dengan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya atau lingkungannya itu yang berperan pertama kali. Setiap anak terlahir sesuai fitrah, yaitu siap untuk beragama tauhid, menjalankan agama tauhid. Nah, untuk itu lingkungannya yang pertama berperan, bisa orang tua atau lingkungan masyarakatnya atau di sekolahannya itu berperan. Dan nanti kalau sudah anak dimasukkan ke pondok atau asrama, maka kebaikan yang dulu dididikkan, diajarkan orang tua kepada anak ketika di rumah, itu dilanjutkan oleh asrama, oleh pondok, oleh ustadz-ustadznya. Lah nanti begitu anak liburan atau pulang atau lulus, maka orang tuanya melanjutkan kebaikan dari pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian maka generasi Islam akan terjaga akhlaknya dari waktu ke waktu. Lah tampaknya saat ini itu banyak yang mengabaikan. Kita bisa melihat bagaimana akhlak generasi kita yang harusnya juga saling mewarisi kebaikan. Akhlak anak-anak kita sejak kecil, sejak remaja, sejak ini sudah luar biasa, kalang kabut akhlaknya, ya. Pelanggaran-pelanggaran agama di sana sini dilakukan oleh generasi-generasi kita. Lah bagaimana Islam akan kuat kalau generasinya sejak dini itu sudah melempem? Generasi kita ini saat ini sudah terlena, diberi HP saja sudah terlena, sudah lupa dengan Allah, lupa dengan akhiratnya. Beri gadget itu sudah terlena, habis waktu untuk bermain gadget 24 jam habis. Dan yang dibuka ya yes ngono-ngono kuwi. Jangankan buka Quran, ya sing dibuka gitu-gitu itu. Kalau untuk bermain gadget, untuk hal-hal yang melenakan itu betah, kantuk dilawan, lelah dilawan. Tapi untuk buka mushaf 5 menit sudah nggak kuat, berat matanya. Nah ini generasi kita. Maka bersyukurlah bagi bapak ibu yang diizinkan oleh Allah, anak-anaknya melanjutkan studinya, melanjutkan pendidikan dan pengajarannya di tempat-tempat yang memang di lembaga-lembaga pendidikan yang memang di situ fokus pendidikan akhlaknya kuat. Maka di MTA ini semua ustadz, semua guru, entah itu mulai PAUD, TK, SD, SMP, pondok, SMA, jangan hanya berpuas diri menjadi pengajar saja. Ya, harus mengambil peran, berusaha untuk menjadi pendidik. Kalau pengajar itu cukup ngajari ilmu, ya, transfer ilmu saja cukup, tidak memperhatikan akhlak anak didiknya. Maka ambil peran, berusaha menjadi seorang pendidik, jangan pengajar. Kalau pendidik sudah pasti dia jadi pengajar. Kalau pengajar belum tentu jadi pendidik. Maka kita lihat di sekolah-sekolah yang memang fokus akhlaknya kurang, kita lihat banyak yang hanya mengambil peran sebagai pengajar. Wis pokoknya ngajari ilmu tok. Sing awali ra iso matematika diajari dadi iso perkara. Akhlak anak didiknya seperti apa? Masa bodoh. Itu namanya pengajar. Maka lembaga pendidikan di MTA ini jangan puas menjadi pengajar, harus menjadi pendidik. Kalau hanya pengajar, nggak ada guna, nggak ada manfaatnya nek mung dadi pengajar tok. Ya. Jadi pendidik, kalau pendidik sudah pasti jadi pengajar. Kalau pengajar belum tentu jadi seorang pendidik.
Karena kalau kita menjadi pendidik berarti kita memperhatikan akhlak, di samping juga mengajarkan ilmu. Ya, kalau pengajar wis pokoknya wis ilmu tok. Kalau hanya sebatas pengajar, orang tidak beriman pun banyak sing luwih pinter. Banyak orang yang tidak beriman kepada Allah itu lebih banyak yang pandai. Dari sisi ilmu pengetahuannya banyak yang lebih menguasai, banyak yang lebih bisa jadi pengajar, tetapi mereka tidak sebagai pendidik. Orang yang tidak beriman pada Allah itu tidak bisa menjadi seorang pendidik, dia hanya akan jadi pengajar, transfer ilmu terus. Kalau kita juga sama, lah terus gue apa? Hidup di dunia ini untuk apa? Sedangkan salah satu misinya jadi khalifah, saling ya, mewarisi kebaikan. Untuk jadi khalifah ini tidak cukup hanya jadi pengajar, ambil peran jadi pendidik. Ya, yang sudah ya sudah, besok lagi ya, dihati-hati betul. Ya. Jangan terlampiaskan emosi marah. Kalau marah boleh tapi tahan, jangan dituruti marahnya. Ya. Kalau marah selalu keluar kata serapah, sudah diam, mingkem. Bahasa Jawanya mingkem, nesu ya oleh ning mingkem. Ben ora misuh-misuh. Biar tidak keluar kata-kata kotor, jorok, kasar, maka tutup mulut. Kalau tutup mulut tapi masih bisa bantingi apapun, wes sudah. Ya, tutup mulut, usahakan tangan kaki ini diam, jangan digerakkan. Udah, silahkan marah dengan posisi seperti itu. Ya, tutup mulut, tangan jangan gerakkan, kaki jangan gerakkan, sudah. Nah, dengan demikian nanti akan bisa lama-lama terlatih, bisa mengendalikan diri ketika marah. Ya, dan nanti ketika anak sudah pulang, lanjutkan, diawasi lagi pendidikan, itu kewajiban orang tua. Satu ustadznya tidak mungkin bisa memantau 24 jam dari jarak jauh, itu tidak mungkin. Maka pembelajaran jarak jauh ini memang bisa, ilmu ditransferkan bisa. Namun akhlak, pendidikan akhlak tidak bisa ditransferkan. Satu ustadznya suruh ngawasi 24 jam ya kesulitan. Maka kalau di rumah, kewajiban orang tua melanjutkan pendidikan baik yang sudah diberikan oleh asrama, oleh pondok, dilanjutkan oleh orang tuanya. Jangan biarkan anak ketika pulang akhlaknya menjadi kembali seperti semula atau rusak dengan dalih hanya gara-gara kasihan sudah sekian lama di pondok, di asrama, mesake mumpung ning omah wis ben sak katoke. Itu salah. Salah. Kerusakan yang ditimbulkan akan berat. Satu saat di asrama, di pondok kesulitan. Karena yang ada nanti sampai di pondok, sampai di asrama sudah tidak kerasan. Tidak kerasan, kemudian karena takut dengan orang tua, telepon orang tua, nyalah-nyalah ke asramane, nyalah-nyalah ke pondok, sing begini, begitu, sing dibully dan lain sebagainya. Saya dibully di ini, di itu. Nah itu sebetulnya mung mergo ora kerasan, tapi takut dengan orang tua, sehingga cari-cari dengan menyalahkan sana sini. Itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan bisa